Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nisa Masmurah dengan NIM 082111733649. Di sini saya akan memaparkan simulasi mengenai hip prostesis dengan menggunakan aplikasi ANSYS menggunakan metode finite element dengan dosen pengampu yaitu Bu Fitria Tulkulub untuk mata kuliah pemodelan materi. Latar belakang dari simulasi ini yaitu implan medis menjadi solusi penting untuk mendukung atau menggantikan fungsi biologis yang hilang akibat gaya hidup aktif, penuaan, dan kecelakaan. Permintaan implan yang efektif dan aman semakin meningkat, terutama untuk prosedur seperti penggantian sendi panggul. Tantangan utama dalam pengembangan implan adalah memastikan daya tahan dan kompatibilitas mekanismenya dengan tulang agar mencegah masalah seperti sliding stress dan kelelahan material. Dalam simulasi, elemen hingga menggunakan perangkat tentang seperti ANSYS menjadi alat yang sangat berharga. Melalui simulasi ini, para peneliti dapat menganalisis interaksi mekanis antara implan dan tulang serta memprediksi usia kelelahan implan. Dengan menggunakan model 3 dimensi dan algoritma kerusakan, evaluasi yang mendalam dapat dilakukan untuk memastikan desain dan materi implan memenuhi standar keamanan dan kinerja yang dibutuhkan. Simulasi ini bertujuan untuk menguraikan proses kekuatan mekanis implan atau prostesis, serta menganalisis distribusi tegangan dan defleksi yang terjadi dalam struktur implan berbasis biomaterial. Kemudian juga akan membahas kelayakan dan keamanan implan dalam skenario pembebanan yang diberikan dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai desain implan yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dari simulasi ini yaitu yang pertama memahami proses simulasi kekuatan mekanis implan atau prostesis menggunakan ANSYS. Kedua, menganalisis distribusi tegangan dan defleksi pada struktur implan atau prostesis berbasis biomaterial. Yang ketiga, menilai kelayakan dan keamanan implan atau prostesis dalam skenario pembebanan yang diberikan. Untuk metode simulasi, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama, pemilihan dan persiapan material. Material yang digunakan pada simulasi ini yaitu titanium grade 5 atau Ti6Al4V. Material ini digunakan karena sangat cocok untuk pembuatan hip implant dan memiliki sifat mekanik yang cocok juga dan tahan untuk implan. Kemudian yang kedua, pembuatan model geometri. Pembuatan model geometri ini dilakukan pada aplikasi ANSYS, yaitu dengan membuat desain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ingin diatasi. Kemudian yang ketiga yaitu proses mesh. Proses mesh ini yaitu mengimpor model atau desain yang telah diekspor ke dalam ANSYS Workbench, kemudian membuat mesh elemen yang tepat untuk model dengan memastikan bahwa mesh yang lebih halus di area yang mengalami tegangan tinggi untuk meningkatkan akurasi analisis. Kemudian melakukan pemeriksaan kualitas mesh untuk memastikan tidak ada elemen terdistorsi yang dapat mempengaruhi hasil simulasi. Kemudian yang keempat, pengaturan kondisi batas dan beban. Ini dilakukan pada statik struktural, di mana force dan pressure disesuaikan sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kelima yaitu analisis simulasi. Ini menjalankan simulasi analisis statis dan dinamis untuk mengevaluasi distribusi tegangan dan deformasi pada implan. Kemudian di sini juga menerapkan algoritma yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian terakhir yaitu evaluasi dan analisis data.
pada evaluasi dan analisis data ini mengumpulkan dan memproses hasil dari simulasi untuk mendapatkan informasi tentang distribusi tegangan, faktor keamanan, dan titik kritis pada implan. Kemudian menggunakan ANSYS ini juga untuk menampilkan visualisasi hasil analisis seperti kontur tegangan dan deformasi. Pada hasil pertama yaitu deformasi total, di mana jika pada aplikasi ANSYS ini akan di-run, deformasi totalnya akan menunjukkan bahwa letak deformasi maksimum berada pada permukaan yang mana atau titik yang mana. Kemudian begitu juga dengan minimumnya, itu akan terlihat pada aplikasi yang di-run atau dijalankan. Nah, analisis deformasi ini pada maksimumnya mencapai 1,9502 kali 10 pangkat minus 5 meter, sementara deformasi minimumnya tercatat yaitu 2,1669 kali 10 pangkat 6 meter dengan rentang deformasi yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk implan sangat kecil. Hal ini positif dalam dunia medis, yaitu menandakan bahwa implan dapat mempertahankan bentuknya saat mengalami beban fisiologis. Kemudian pada hasil analisis yang kedua, jika pada ANSYS dapat dijalankan, maka itu akan menunjukkan permukaan-permukaan yang terdapat tegangan maksimum dan minimumnya. Dari segi tegangan yang terlihat, analisis ini menunjukkan bahwa tegangan maksimum mencapai 1,6091 kali 10 pangkat 8 Pascal dan minimum sebesar 5,511 kali 10 pangkat minus 12 Pascal. Rentang tegangan ini menunjukkan bahwa puncak tegangan terlihat saat beban maksimum diterapkan, dan nilai maksimum ini mengindikasikan adanya area pada prostesis yang mengalami stres signifikan yang perlu diperhatikan dalam desain untuk mencegah kemungkinan kegagalannya. Hasil simulasi hiprostesis terbuat dari material Ti6Al4V menunjukkan performa yang baik dalam ketahanan terhadap beban dan deformasi untuk penggunaan klinis. Namun, konsentrasi tegangan yang tinggi di beberapa area tetap menjadi perhatian. Untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas implan, dilakukan evaluasi desain lebih lanjut, termasuk penggunaan teknik pemodelan yang lebih canggih dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi potensi titik lemah. Pemberian rekomendasi lain yaitu mempertimbangkan modifikasi desain untuk area dengan stres tinggi yang dapat mencakup perubahan bentuk atau penggunaan teknik penguatan material di bagian tersebut. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai efek kelelahan material dalam jangka panjang akan sangat berguna untuk memastikan daya tahan dan keamanan prostesis hip di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini diharapkan bahwa implan dapat memberikan performa optimal dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang menggunakannya. Kesimpulan dari simulasi ini yaitu simulasi hiprostesis yang dilakukan menggunakan material Ti6Al4AV menunjukkan bahwa hasil yang menjanjikan terkait ketahanan mekanik dan performa implan untuk aplikasi medis. Dengan densitas sekitar 4,3681 kali 10 pangkat 6 kg per meter kubik dan young modulus sebesar 9.391 megapascal, material ini mendukung kekakuan dan daya tahan struktural yang diperlukan dalam implan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prostesis mampu menahan tekanan sebesar 1 kali 10 pangkat 7 Pascal dan gaya vektoral sebesar 5.340 Newton selama simulasi.
Hal ini mencerminkan bahwa kondisi fungsional yang realistis. Total deformasi maksimum yang terukur sebesar 1,9502 kali 10 pangkat minus 5 menunjukkan bahwa implan tetap mempertahankan bentuknya saat mengalami beban. Kemudian, analisis tegangan ekuivalen mengindikasikan nilai maksimum besar 1,6091 kali 10 pangkat 8 Pascal yang menunjukkan adanya area dengan stres signifikan yang perlu diperhatikan dalam desain untuk mencegah kegagalan di masa mendatang. Meskipun tegangan maksimum dan rata-rata berada dalam batas aman, konsentrasi tegangan tinggi di beberapa area menjadi perhatian yang mengharuskan evaluasi lebih lanjut terhadap desain. Potensi penerapan klinis dari hasil simulasi ini sangat positif karena menunjukkan bahwa prostesis yang terbuat dari TI6AL4AV dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung aktivitas fisiologis pasien, namun untuk memastikan daya tahan dan keamanan jangka panjang harus dievaluasi lebih lanjut. Sekian pemaparan hasil simulasi dari hip prostesis menggunakan ANSYS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.